Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuning Tias dengan stambuk F1 C1 1957 akan mempresentasikan tugas saya mengenai energi satu molekul asam lemak C16. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai lipid. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenasi endotermal rangkaian hidrokarbon. Lipid bersifat amfifilik, artinya lipid mampu membentuk struktur seperti vesikel, liposom, atau membran lain dalam lingkungan basah. Istilah lipid kadang-kadang digunakan sebagai sinonim dari lemak. Lipid meliputi molekul-molekul seperti asam lemak dan turunannya, seperti tri, di, dan monogliserida, dan fosfolipid. Juga metabolit yang mengandung sterol seperti kolesterol. Meskipun manusia dan mamalia memiliki metabolisme untuk memecah dan membentuk lipid, beberapa lipid tidak dapat dihasilkan dengan cara ini dan harus diperoleh melalui makanan. Kemudian jenis-jenis lipid. Terdapat beberapa jenis lipid, yaitu asam lemak, gliserida, lipid kompleks, dan non-gliserida. Asam lemak terdiri atas asam lemak jenuh dan tak jenuh. Gliserida terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Lipid kompleks terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Non-gliserida terdiri atas sphingolipid dan steroid. Asam lemak. Asam lemak merupakan monokarboksilat rantai panjang. Rumus umum dari asam lemak adalah CH3CH2N COOH atau CnH2n tambah 1 COOH. Rentan ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai C24. Jenis-jenis asam lemak. Asam lemak terbagi atas dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh atau saturated fatty acid adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Oleh karena itu, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang jenuh dengan hidrokarbon, karena ikatan rangkap mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Contoh asam lemak jenuh yaitu asam palmitat atau palmitic acid. Asam lemak palmitat adalah asam lemak jenuh yang tersusun dari 16 atom karbon dengan rumus kimia CH3CH2N14COOH. Pada suhu ruang, asam palmitat berwujud padat berwarna putih. Dalam industri, asam palmitat banyak dimanfaatkan dalam bidang kosmetik dan pewarnaan. Berikut adalah contoh-contoh asam lemak jenuh, yaitu ada asam kaprirat, asam kaprat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam arakidat, asam behenat, asam lignokerat, dan asam kerotat. Kemudian, asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid adalah asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antar atom karbon. Berikut adalah contoh-contoh asam lemak tak jenuh, yaitu asam miristoleat, asam palmitoleat, asam sapienat, asam oleat, asam elaidat, asam faksenat, asam linoleat, asam linoleidat, asam alfa-linoleat, asam arakidanoat, asam eikosapentaenoat, asam erukat, dan asam docosahexaenoat. Asam lemak dapat menghasilkan energi. Energi dari asam lemak dapat diperoleh melalui proses beta oksidasi atau katabolisme asam lemak. Reaksi beta oksidasi berlangsung dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama dehidrogenasi 1, tahap 2 adalah hidrasi, tahap ketiga adalah dehidrogenasi 2, dan tahap keempat adalah tiolasi atau tahap pemotongan. Menghitung energi satu molekul asam lemak C16. Seperti yang kita ketahui bahwa asam palmitat mengandung 16 atom karbon, mengalami beta oksidasi dalam 7 siklus, menghasilkan 8 residu asetil dalam bentuk asetil koenzim A. Satu siklus dari reaksi beta oksidasi ini menghasilkan 7
menghasilkan 7 siklus. Yang masing-masing 7 siklus ini menghasilkan 7 FADH2, 7 NADH, dan 8 residu asetil koenzim A. Setelah itu dikonversi, energi yang diperoleh dikonversi menjadi energi dalam bentuk ATP, di mana 1 FADH2 dikonversi sama nilainya dengan 2 ATP. 1 NADH bernilai 3 ATP dan 1 residu asetil koenzim A bernilai 12 ATP. Oleh karena itu, diperolehlah 131 ATP. Namun ingat, pada tahap aktivasi digunakan 1 ATP, sehingga total ATP yang diperoleh yaitu 130 ATP. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.